yang sudah habis ya tunggu nanti ini yang makan siang. Oke ya. Ini dari kelas berapa? 10. Yang 10 mana yang 10? Yang 11? Oh, di sini ada kakak adik ya Pak. Jangan nggak berantem ya antara kelas 10 sama kelas 11 ya. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Basuki Arianto ya. Mungkin Mbaknya itu alumni sini ya Mbak ya? Oh iya betul. Alumni Mbak siapa namanya Mbak? Gusti. Mbak Gusti. Dulu lulus tahun berapa Mbak? 2020. 2020. Kenal nggak? Kenal kan? Nggak kenal. Wah, apa ya? Oke ya. Jadi untuk sesi yang kedua ini nanti mungkin akan saya jelaskan secara ini aja ya, secara garis besar saja. Kalau tadi kan dari Pak Ali sudah menjelaskan mengenai apa pengembangan produk ya, mengenai pengembangan produk bahwa memang kalau nanti kan ini kan ada ini kan SMK yang sifatnya teknik ya, teknik. Terutama di sana ada berapa jurusan atau berapa ini? Dua. Yang satu apa? Yang itu apa? Ini kendaraan ringan sama apa itu? Oh, jadi yang satu darat, yang satu udara ya. Yang laut nggak ada ya, laut ya. Jadi kendaraan ringan itu kayak apa? Kayak ya ini lah kayak minibus gitu ya. Terutama untuk motor bakar ya. Apa sekarang ini sudah masuk yang ini nggak yang listrik belum? Belum ya? Kan sekarang banyak kan mobil-mobil listrik. Belum ya, nah, mudah-mudahan sih nanti kalau sudah banyak yang mobil listrik kan mau nggak mau kurikulumnya menyesuaikan ya, karena memang SMK ini kan didesain untuk bisa siap kerja. Kira-kira nanti kalau ada lulus siap kerja nggak kira-kira? Yakin? Siap sekolah ya. Karena itu memang tujuan dari SMK ya. Nah sekarang kita masuk ke materi ini, materinya ringan ya, nggak terlalu berat. Jadi untuk materi sendiri adalah gambar teknik. Jadi gambar teknik ini tentu saja salah satu elemen yang dibutuhkan pada saat kita merancang produk. Jadi kalau misalnya Anda punya desain kursi, desain meja dan sebagainya, tapi Anda tidak bisa membuatnya sendiri, ya Anda mau nggak mau harus bikin yang namanya gambar teknik. Tujuannya apa dengan gambar teknik ini? Yang si pembuatnya itu bisa mengerjakannya sehingga sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau dalam bentuk gambar biasanya ada istilah skala. Tahu namanya skala? Nah, sekarang misalnya skala 1/1000. Ya. 1/1000 tahu ya? 1/1000. Kalau digambar 1 cm, aslinya berapa? Ukurannya berapa Mas? Tahu nggak? Ya, tahu nggak? Ada yang tahu? 1 cm digambar. Ini skalanya 1/1000. Kenyataannya itu berapa? Ayo, berapa? 1/1000 Pak yang ini. Oh, jadi cantik ini ya. Nggak tahu. Batas berapa? 11 km. Berapa? 1 kilometer. 1/1000. 10? Nah, yang itu 10 meter. Jadi yang dikatakan 1/1000 itu adalah 1 cm, kenyataannya 1000 cm. Nah, 1000 cm itu sama dengan 10. Benar ya? Kira-kira itu ya. Jadi bukan kilometer. Kalau Anda lihatnya di peta itu biasanya nggak cukup 1000 ya. Bisa 10.000, bisa 100.000. Makanya kalau Anda lihat peta dunia itu skalanya bisa 1 banding berapa juta ya. Kira-kira gitu. Karena memang ukuran aslinya besar. Kita mulai dengan yang namanya gambar teknik ya, gambar teknik dalam perancangan teknik. Nah, ini mungkin ini banyak bacaannya ya. Gimana Pak Ali? Pakai background ini.
Oh iya, macet ya. Nah, silakan dimakan ya. Ambil break nih. Kalau yang belum habis, silakan dihabiskan. Oke, tinggal teknis sedikit. Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjutkan ya. Tadi ada apa? Gangguan teknis ya, biasa. Gangguan teknis, mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Jadi tema kita adalah menggambar teknik ya. Di sini yang sudah dapat gambar teknik di kelas 10 ada? Belum. Kelas 11? Belum juga. Berarti mulai 12 ya, Pak? Enggak, dari kelas 10 udah ada. Ah. Ini tapi baru semester baru banget mulai, Pak. Oh, baru mulai. Iya. Oh, baru ini ya, dari SMP berarti? Di SMP nggak ada. SMP nggak ada. Yang kelas 11 sudah pernah dapat? Kasih ya. Oh, dia udah dapat ya. Mungkin karena banyak mainnya kali ya, jadi nggak inget ya, bapak lah ya. Dan nikmatilah masa kanak-kanak Anda ya. Yang penting nggak tawuran ya. Ada yang suka tawuran di sini? Nggak ada ya. Oh, gitu dengan mobil dah ya, boleh ya. Boleh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sambil pengetahuan umum lah ya. Jadi istilah gambar teknik ya. Jadi kalau orang teknik pasti namanya gambar teknik. Kalau orang seni gambarnya pasti ada nilai seninya. Jadi kalau gambar teknik itu enggak mengharuskan punya nilai seni, tapi harus punya nilai teknis. Jadi nilai teknis itu bagaimana ya? Minimal orang tahu, bisa membayangkan tadi misalnya minimal ada skalanya. Ya tadi ya misalnya 1:1000, artinya bahwa di gambar 1 cm dinyatakan adalah 10 meter. Kalau 1:1000 itu kira-kira itu gambar apa kira-kira? Ya tahu nggak? Kalau 1:1000 itu kira-kira yang digambar apa? Apa? Denah rumah, apalagi ya, yang besarannya sekitar itu. Kalau gambar HP kira-kira 1:1000 nggak? Kalau gambar HP 1 banding berapa kira-kira? 1:1. Kalau denah 1 banding ini. Kalau misalnya gambar sebuah pabrik atau plant itu kira-kira 1 banding berapa kira-kira? 1:1000 cukup nggak? Nah, kalau misalnya gini, misalnya pabriknya adalah 100 meter kali 100 meter,
Bisa jadi skalanya nggak 1:1000 ya, bisa aja 1:5000, 1:6000, kira-kira seperti itu. Gambar teknik ini bisa dikatakan adalah media komunikasi yang sering dimulai pada bidang teknik, jelas ya, namanya juga gambar teknik kan. Baik itu untuk program studi sipil, ya, teknik elektro, teknik industri, teknik dan teknik lainnya. Nah, di sini ada yang ingin melanjutkan kuliah? Apa semuanya? Insya Allah ya. Mau kemana Mbak? Teknik apa? Teknik apa? Mau teknik atau bukan? Elektronika, teknik elektro gitu ya? Pasti. Enggak. Terus kerja. SMA kira-kira kerjanya ngapain kalau SMA? Yang apa? Yang jurusannya mana? AP itu yang airframe, struktur kan? Struktur pesawat lah. Kira-kira ini apa itu? Teknisi apa kan? Kira-kira teknisi di mana? Apa di bandara? Kayak yang ini ya. Artinya sebisa mungkin Anda tidak berpuas diri dengan pendidikan yang Anda sekarang jalani. Kalau memang memungkinkan, ya silakan dilanjutkan. Bisa ke D1, bisa ke D2, bisa ke D3, D4, S1 dan seterusnya. Sebisanya seperti itu ya. Istilah yang sering digunakan untuk gambar teknik ya, istilahnya gamtek lah ya, gamtek atau gambar kerja atau soft drawing. Ini saya juga ngambil dari internet juga, saya nggak bikin sendiri. Ini kan sekarang gampang ya seperti ini kan, tinggal ngambil dari mana. Maksud dan tujuan gambar teknik yang sama, hanya berbeda pada penyebutannya saja. Coba aja ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu gambar teknik? Ya, ini kalau dari definisi panjang ya. Tapi Anda perlu nggak hafal dengan definisi? Nggak perlu ya. Jadi kalau orang teknik itu yang penting apa? Nggak perlu hafalan. Yang penting Anda paham, mengerti, dan bisa menerapkan rumus ataupun apapun yang Anda pelajari. Contohnya di bidang AP, kira-kira apa tadi? Airframe, power plant. Nah, itu kira-kira yang utama dipelajari apa? Apa kira-kira ada punya bayangan belum? Belum masuk aja ya? Belum masuk, berarti belum tahu bayangannya ya. Yang mana yang sebelah ini? Yang sebelah. Ada yang sebelah samping. Nah, kira-kira yang di kalau yang api kira-kira ini ada dapat ambil. Cuma liatin doang atau bikin atau gimana? Apa merawat atau gimana kira-kira? Dipraktekin apa? Penglihatin doang. Ya kira-kira kan AP itu kan ada kemungkinan rusak kan? Rusak. Kenapa perawat itu? Kenapa pesawat itu harus dirawat? Ini coba ya. Apa lagi? Lanjut ya. Biar sistem pesawat panjang perlu dirawat ya. Kan kalau di bahkan Pak ya, itu kan ada apa? Ada si cek apa aja nggak tahu banyak kan. Nah, itu salah satu untuk memperpanjang umur pesawat. Dan yang paling besar namanya overhaul ya. Jadi kalau misalnya mobil yang tadi di kendaraan tinggal namanya turun mesin lah kira-kira gitu ya. Nah nanti kalau nanti sudah orang menggunakan baterai ya turun baterai ya kan bukan turun mesin lagi ya. Ini turun baterai sama turun dinamo ya Pak Ari ya. Karena pengguna mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik itu dinamo sama baterai. Kayak ada main Tamiya. Tahu Tamiya? Ini kan merek ya, tapi kan tahu ya. Ya Tamiya. Tamiya kalau ada baterainya apa ya? Yang utama cuma dua, baterai sama dinamo. Sama juga dengan mobil listrik. Cuma yang memang sekarang teknologinya dibantu dengan AI ya. Apa? AI loh. Anda tahu nggak? Ini saya dapat ini apa? Candaan apa ini? Anda tahu nggak apa namanya artis yang paling apa? Yang paling ngerti komputer? Ada yang tahu nggak? Yang namanya Mpok IT.
Mbok IT. Mbok Ati ya. IT kan informasi teknologi ya, Mbok IT ya itu Mbok IT. Mbok IT. Jadi kalau dilihat dari definisi, gambar teknik adalah media komunikasi yang memberikan informasi dan tampilan dan seterusnya dan disepakati agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya apa? Antara yang digambar dengan yang diinginkan oleh, kalau yang di teks itu yang gambar dinamakan apa? Ada yang tahu nggak? Pelukis, arsitek, yaitu untuk ini satu apa yang paling umum apa? Istilah yang paling umum apa? Drafter. Jadi untuk gambar teknik dikenal sebagai drafter. Masalah dia seorang arsitek atau teknik sipil itu urusan lain, tapi namanya drafter. Anda ngerti lah ya. Oke, kita lanjutkan. Wah, ini salah satu beberapa contoh ya. Ini kebetulan merupakan karya dari mahasiswa kita ya yang sudah lulus. Nah, contoh ini mungkin nggak teknik banget sebenarnya. Cuma lumayan teknik lah ya. Ini yang paling ini gambar apa nih kira-kira? Denah ya. Denah itu bisa denah rumah, denah pabrik, atau denah apapun lah ya. Nah, ini kira-kira ya tadi skalanya sekitar 1:500 atau 1:1000 atau 1:2000 tergantung dari ukuran aslinya berapa. Sementara yang ada di sebelah kanan ini adalah gambar teknik. Apa ini kira-kira ini? Ada yang tahu? Kursi apa kira-kira? Kursi lipat untuk apa kira-kira? Ya untuk duduk ya. Jadi kursi lipat untuk kuliah ya. Ini kebetulan ada penulisannya nggak tahu di sini ya. Ada mungkin kelihatan di atas kali ya. Nah, ini adalah gambar nyatanya seperti ini. Atau gambar lebih real ya. Nah, ini ada tampak atas, ini tampak depan, ini tampak samping. Cuma yang dikatakan sebagai gambar teknik bukan yang bawah, tapi yang atas. Tentu saja dilengkapi dengan kepala gambar dan sebagainya ya. Ini hanya sekilas saja. Jadi ini pun masih dua tampak ya, tampak samping sama tampak depan. Jadi di dalam gambar teknik ini terutama ada ukuran ya, penting ada ukurannya, ada skalanya dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa materialnya itu dia punya ukuran berapa ya. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh yang lain ada ya, ini ada dua contoh yang lain. Nah, ini mudah-mudahan contoh minimal. Ini yang kiri itu gambar apa itu? Ada yang tahu nggak? Maka apa? Balon, balon gas. Kalau ada mungkin yang di sini kan menggunakan rodanya agak beda ya. Roda 33. Ini kira-kira tujuannya biar apa ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak pakai roda yang biasa aja? Ada yang tahu? Kenapa pakai roda yang 33 itu? Ada yang tahu? Tiba apa lagi? Internet tangga. Pinter tuh ya. Jadi kita harus pintar berlogika ya. Jadi kenapa pakai 3 roda kecil itu sama-sama 3 itu biar bisa naik tangga. Ya, tapi tangganya yang nggak tinggi-tinggi banget ya, paling nggak tangganya antara 10 cm sampai 15 cm lah ininya ya, itu baru bisa menggunakan itu. Tujuannya biar bisa naik tangga. Kira-kira pada saat pengoperasian itu didorong apa ditarik? Kenapa? Kira-kira pilihannya kenapa kok ditarik tidak didorong? Ditarik pada saat naik apa turun? Naik. Pas turun? Jadi jangan dibalik ya. Karena memang ya, jadi itu troli untuk ya barang. Yang sebelah kanan gambar apa ini? Kira-kira meja lipat. Tadi kebetulan ini untuk peruntukan khusus ya, peruntukan khusus untuk laptop dan sebagainya atau ini ya, laptop atau yang sifatnya inilah ya, kecil-kecil lah ya. Kalau HP perlu nggak? Nggak perlu ya. Kalau ada main HP lama itu kira-kira yang paling sehat yang mana? Jempol atau cuma jari-jari? Jempol yang paling sehat yang ini ya.
yang kena beban adalah dari 4 ini. Yang paling sehat adalah jempolnya. Jadi kalau mau menyehatkan jempol ya main HP. Tapi kalau mau sehat semua ya lari. Tapi jangan lari dari kenyataan itu aja. Seperti makhluk gaib jadi nggak nyata. Oke ya, gambarnya cuma itu. Ada beberapa sifat gambar teknik ya. Jadi tentu saja ada gambar sifat ini bisa saya jelaskan. Saja biar nggak lama-lama. Ya. Gambar teknik itu punya sifat yang pertama apa? Komunikatif. Artinya apa? Dengan melihat gambar ini kita sudah tahu oh ini gambar apa, ukurannya berapa, ini bahannya apa dan sebagainya. Dan bisa dikatakan komunikatif. Tetapi yang tidak kalah penting di situ ada juga yang sifatnya normatif. Jadi intinya mengikuti norma-norma yang sudah ada. Jadi misalnya dia pakai standar apa dan sebagainya. Jadi gambar ini juga sesuai aturan yang berlaku. Memang aturan itu cenderung dipatuhi atau dilanggar. Kalau orang Indonesia banyak kan. Nah itu berarti jiwa ada gitu ya. Sebenarnya peraturan itu diadakan tujuannya harusnya ini bahaya ya. Kalau gini, Anda naik motor kan harus pakai helm. Orang pakai helm tuh ngapain sih harus pakai helm? Yang ditakuti apa sih helm itu? Polisinya atau apanya? Cuma yang paling nekat biasanya ibu-ibu ya. Belok kiri saya kanan. Atau saya kiri nggak belok-belok ya pasti kan? Yang paling susah saya kiri nggak belok-belok itu. Lu beloknya kapan? Ternyata ya mana lurus saja ya. Jadi normatif ya, jelas normatif. Yang berikutnya lagi akurat. Nah, berarti akurat itu dikaitkan dengan apa tadi? Ya salah. Kalau Anda bikin gambar, skalanya salah, kira-kira hasilnya akan salah juga nggak? Akan salah juga. Misalnya bikin HP, ya, gambar HP skalanya 1:10. Kira-kira apa yang terjadi? HP-nya gede banget ya kan? Kalau skalanya, paling enggak kalau HP-nya segitu 1:1 udah cukup lah ya kan media gambarnya, atau mungkin 2:1 ya dibalik ya. Jadi gambarnya yang diperbesar bisa jadi bukan diperkecil tapi malah diperkecil. Jadi akurat, jadi sesuai dengan apa? Jadi memberikan informasi dimensi wajib benar dan tidak boleh ada yang salah. Yang berikutnya terukur. Gambar teknik merupakan visualisasi dari gambar sebenarnya. Jadi ya tadi harus diukur. Kalau ukuran yang berlaku di Indonesia biasanya apa? Milimeter, sentimeter, desimeter dan sebagainya. Tapi kalau mungkin di mana? Di Amerika? Nah, inci beda lagi. Kan ada ukuran kaki kan ada. Nah, 1 kaki. Nah, feet itu kaki ya. Nah, 1 feet berapa senti ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Nah, kakinya cuma diukur. Tapi ada itu kalau salah 1 feet ya, 1 feet. Nah, itu. Jadi memang apa? Makanya biasanya menggunakan ukuran yang berlaku di suatu daerah tertentu atau tergantung penggunanya ya, tergantung penggunanya siapa. Yang kelima ya, yang tidak kalah penting adalah 5 efektif. Jadi efektif. Jadi yang dikatakan efektif itu apa? Anda kira-kira ambil sekolah SMK ini efektif nggak gitu? Efektif nggak untuk dapat kerja? Efektif. Nanti kalau Anda masuk ASN itu kira-kira masuknya di golongan berapa gitu? Anda tahu nggak? Golongan ini Pak ini tahu golongan berapa ini kalau Anda SMA, SMK langsung daftar ke ASN. Kira-kira golongan berapa? Nah, ada yang orang tuanya ASN? PSN ya? PNS. Sekarang ternyata ASN ya masih. Ada yang tahu? Ada yang orang tuanya ASN? Nggak ada. Berarti swasta semua nih. Betul ya? Saya guru. Hah? Saya guru. Nah, guru. Golongan berapa? Pernah tahu nggak? Nggak tahu saya, yang penting ini kasihan. Anda nggak mengenal ibu Anda. Namanya tanya itu PR itu ya. Jadi kalau tidak salah ya, kalau yang lulusan SMA, SMK itu masuk ASN itu golongannya 2 ya Pak ya.
Nah, 2A. A itu berarti paling awal. Tapi kalau Anda lulus S1 masuk ASN ya kayak Pak Hari ini langsung minimal 3A ya Pak ya? 3A. Ya, tentu saja gaji pokoknya beda lah ya kan. Artinya itu kalau Anda punya keinginan menjadi ASN tentu saja syaratnya juga nggak ringan ya. Artinya persaingan banyak dan seterusnya oke ya. Jadi efektif. Artinya apa? Dengan adanya gambar teknik membuat pengerjaan lebih efektif. Pekerjaan dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan dari gambar teknik. Artinya tadi bisa diterjemahkan dalam kondisi nyata ya. Efektif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah separuh perjalanan. Sekarang kita lihat fungsinya. Jadi kalau yang tadi apa tadi? Fungsi. Yang ngajar gambar tadi siapa? Oh, ibu, ini ibu ini gambar tadi. Bu Gusti. Kan orang Bali kan ya? Kan Ibu Gusti gitu ya. Ibu Gusti murah rai. Ibu Gusti biasanya cowok ya? Ya makanya bukan orang Bali. Kalau orang Bali mestinya cowok ya Ibu Gusti. Oke. Gambar teknik bisa disebut juga sebagai bahasa teknik ya. Jika gambar dibuat berdasarkan standar internasional, maka orang dengan berbagai negara akan dapat mengerti gambar teknik yang dimaksud. Berikut ini beberapa standar yang digunakan untuk penomoran, penulisan dan sebagainya. Ini ada beberapa macam ya. Ada DIN. DIN ini apa? Ini ada yang bisa baca nggak nih? Wah, yang bisa bahasa Jerman nih. Wah, ini kalau kan dari Jerman ya, DIN. Dan mana bahasanya Mas? Wah, ini bahasa Jermannya yang canggih. Bisa nggak? Ada belum ada yang bisa bahasa Jerman belum ada ya? Di Jerman yang asli. Nah, NEN ya. Ini mana nih? Belanda, beneran. Standar JIS. Jepang. Jadi kalau Jepang dia pakai JIS. Ada IC. Nah, ini American ya, Iron Steel itu. Ini IC. Yang ASM juga Amerika juga. Nah, yang paling bawah Indonesia. Makanya kalau Anda pakai helm harus standar SNI, standar nasional Indonesia. SNI juga ambilnya. Cuma tadi ada SNI nya nggak? Nggak ada, wah ini ilegal nih. Ya, jadi biasanya kalau nasional ada standar. Oke ya. Oke. Berdasarkan fungsinya ada banyak ya. Yang pertama adalah media informasi. Jelas ya namanya dengan gambar teknik itu media informasi. Gambar teknik itu media komunikasi dari ide dan gagasan perancang dan dituangkan dalam sebuah gambar. Jadi media informasi. Jadi kita tahu. Sekarang bisa kita lihat ya. Contohnya HP ini kan kalau dilihat modelnya sama nggak itu? Kayaknya kotak-kotak kayak di semua ya. Nah, zamannya saya dulu kembali itu namanya pernah dengar apa? Merek Nokia. Nah, itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang clamshell, ada yang aneh-aneh lah, ada yang untuk game sekarang itu monoton ya bentuknya. Kira-kira penyebabnya apa yang menyebabkan bentuknya kok kayak gini-gini aja? Kira-kira apa yang jadi masalah? Kira-kira apa? Kenapa nggak bisa bentuk segitiga atau bulat gitu? Kira-kira untuk kalau misalkan segitiga digenggam itu kurang enak. Nah itu. Terus apa lagi? Segitiga ya kalau dipegang lepas ya. Lepas. Kalau bentuknya lingkaran gimana? Susah ya. Kecuali kalau jam dinding kali ya, jam dinding nggak apa-apa. Karena kan kayak sekarang aja, contohnya yang di dashboardnya mobil itu sudah pakai LCD semua ya, pernah ada perhatikan ya, sampai kontrolnya itu di situ semua. Buat apakah itu AC, nah, sekarang udah pakai AI tadi ya, AI atau si AI itu, Anda kenal di mana sih? AI ya, itu banyak softwarenya lah ya. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Berbeda jika bekerja tanpa adanya gambar teknik dan hanya berdasarkan perintah. Jadi artinya gini, misalnya Anda punya tukang, Anda minta dibikinin meja. Tolong bikinin meja ukuran sekian. Kira-kira antara yang Anda bayangkan dengan yang tukang bayangkan kira-kira sama nggak? Nggak.
Kenapa kok nggak sama? Kan ukurannya jelas. Kira-kira apa yang membuat tidak sama? Nah, nggak ada gambar. Kira-kira bayangannya apa yang salah satu yang bisa jadi salah? Bisa aja panjangnya tertukar sama lebar. Oh gitu, tukar dari salah yang miskomunikasi ya. Nah, kalau misalnya tidak tertukar, kira-kira apa yang salah? Bisa jadi bahan bakunya, ya. Bisa jadi ketebalannya ya kan. Kalau misalnya meja ini kan tebal berapa, ya bentuknya, warnanya dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi. Jadi fungsinya tadi dokumentasi. Yang berikutnya lagi, nah, yang ketiga ini kita lihat apa ini ya? Apa nih? Acuan bekerja. Acuan bekerja itu tadi kita punya gambar teknik, kita kasihkan tukang atau ke manapun, terus tukang itu bisa baca dan dia bisa mengerjakan barang itu. Atau kalau misalnya gambar itu diserahkan mesin yang ahli, misalnya apa? CNC dan sejenisnya, itu paling tidak langsung bisa dibuat sesuai dengan apa yang ada di gambar tadi sebagai acuan kerja. Karena ada sekarang apa? Printer 3D ya, ada kan ya? 3D printer. Nah, 3D printer ya, 3D printer itu kan salah satu printer yang bisa mencetak dalam bentuk 3 dimensi. Kira-kira perbatasannya apa 3D printer? Harga alatnya. Harga alatnya mahal, apalagi. Tapi sekarang ada yang agak murah ya, walaupun mungkin terbatas. Kira-kira apa selain printernya mahal? Waktu pembuatan. Waktu pembuatannya lama atau cepat? Tergantung sama ukuran pemasaran. Tuh. Kira-kira terbatas dengan materialnya nggak? Nah, kira-kira material yang bisa digunakan untuk 3D yang paling banyak material apa? Bisa nggak pakai semen? Filamen, Pak. Nah, itu berarti tadi polimer ya. Tahu kan polimer ya? Polimer itu plastik dan sebagainya itu kan polimer. Tapi ada juga kalau soal ada 3D yang untuk bangun rumah ada juga. Berarti kan bahan bakunya kan adukan semen tuh. Ada, tapi memang mesinnya gede banget. Ada, cuma nunggu cepet sih, nggak nyampe sebulan selesai. Cuma yang namanya 3D tadi ada keterbatasannya, ada keterbatasan bentuk juga, karena memang ya tadi nggak bisa pinter banget juga ya, artinya ada keterbatasan. Ya kita lanjutkan. Nah, ini yang berikutnya adalah jenis gambarnya ya. Jenis gambarnya ada beberapa jenis. Ya, yang pertama adalah general drawing. General drawing ini adalah gambar teknik yang memberikan informasi tampilan untuk sebuah objek yang akan dikerjakan, dan biasanya terdapat informasi berupa letak, jumlah, elevasi apa elevasi? Itu pernah istilah elevasi kemiringan ya. Kalau misalnya kita bikin rumah di bukit, nah di sini ada yang rumahnya di puncak kan? Atau di dalam tanah nggak ada kan? Atau di bawah jembatan bisa jadi kan? Jembatan bisa dibikin juga kan kalau mau ya. Kalau boleh ya, saya nggak boleh. Jadi kalau kita lihat rumah di pedesaan atau di bukit ini di puncak, ada yang belum pernah ke puncak? Ada yang belum pernah semua ya? Nah, kalau pernah semua kan coba perhatikan rumah-rumah yang ada di perbukitan. Kira-kira ciri yang membedakan dengan rumah-rumah yang ada di Jakarta apa kira-kira? Kemiringan. Pada saat miring, kira-kira bisa nggak dibuat jalan yang lebar? Jalannya sempit atau lebar kecenderungannya? Sempit. Ya. Jadi kalau Anda ke puncak, misalnya daerahnya kosong banget itu untuk mengendari kendaraan roda 4 itu susah Pak, gampang. Susah. Ya, kalau nggak nanjak banget ya turun. Dan itu butuh keahlian. Kalau Anda nggak bisa nyetir ya jangan harap bisa ya, malah bahaya ya. Kan sering ya, rem blong itu bahaya di daerah itu ya. Rem blong itu kan pernah kejadian ya. Jadi meluncur sendiri dan sebagainya. Yang berikutnya adalah layout plan ya. Layout plan itu adalah gambar teknik yang memvisualisasikan tampak dari atas. Jadi orang yang digambar berdasarkan arah mata angin. Jadi ada apa? Mana utara, mana selatan. Nah itu ada. Jadi misalnya begini, ada punya rumah kan
Ya rumah orang tua sih, bukan rumah Anda ya, rumah orang tua Anda lah paling enggak. Nah, ada yang tahu nggak, Mbak rumahnya menghadap ke mana, Mbak? Utara, yakin? Yakin ya? Ya saya percaya aja kalau gitu. Mas, rumahnya menghadap ke mana, Mas? Barat, kan? Rumahnya menghadap ke mana? Rumahnya di mana? Nah, ya. Jadi menghadap ke mana? Utara, selatan, timur, barat, tenggara. Kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa rumah kita itu menghadap kemana. Dan itu kalau yang muslim gampang sebenarnya, Anda kiblatnya kemana, gitu aja. Kalau Anda menghadap kiblatnya ke belakang rumah, berarti Anda menghadap timur. Tapi kalau menghadap depan rumah, berarti menghadap barat. Selatan. Berarti menghadapnya ke pantai selatan ya. Berarti menghadap ke gunung ya. Karena kan kita pantai utara. Jadi minimal Anda tahu lah ya arah mata angin. Minimal 4 mata angin Anda tahu. Syukur-syukur bisa 8 mata angin ya Anda. Oke. Yang berikutnya lagi adalah shop drawing ya. Shop drawing ini adalah gambar yang digunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan. Informasinya seputar instalasi, prosedur pengerjaan dan lainnya. Jika layout plan ini merupakan visualisasi keseluruhan bangunan tanpa dari atas, maka shop drawing ini hampir sama dengan itu, hanya saja tampilannya lebih spesifik. Jadi misalnya di satu pabrik itu kan kita lihat semuanya itu namanya plan layout. Tapi kalau kita hanya ambil misalnya di ruang produksinya saja, nah ini kategorinya bisa yang namanya shop drawing. Artinya kita hanya mengambil sebagian dari yang ada di situ, jadi sebagian. Bisa juga dari atas tetap, tapi bagiannya tidak semuanya. Ada juga yang namanya assembly drawing. Ini yang digambar teknik biasanya bisa menggunakan assembly drawing. Ini adalah gambar teknik yang menjadi acuan untuk merangkai sebuah barang. Ya. Contohnya kayak HP ini. Apakah HP ini adalah barang satu-satuan? Enggak kan? Kira-kira HP ini terdiri dari apa saja nih? Kalau Anda tahu, yang paling umum LCD, apalagi baterai, apalagi kamera, apalagi banyak kan ya? Artinya bisa dibayangkan. Kalau bagiannya banyak, berarti ada yang namanya assembly, apa namanya perakitannya. Kira-kira yang dirakit paling akhir apa? HP. Yang paling akhir ya covernya lah ya, kan masih covernya ya, atau LCD-nya. Artinya biasanya yang dirakit paling akhir adalah yang bagian paling luar biasanya. Contohnya motor. Kalau motor biasanya yang dirakit paling akhir apa kira-kira? Bodi paling akhir apa bodi? Cover bodinya mungkin ya. Ya, kan bodinya, tapi cover bodinya kan kalau di bodi itu kan ada rangkanya, jadi biasanya yang paling akhir. Itu assembly drawing ya. Yang berikutnya lagi ada nggak ya? Enggak apa dulu? Cutting sheet. Ini ada istilah cutting sheet. Cutting sheet ini adalah gambar yang digunakan untuk proses pemotongan yang nantinya item tersebut digunakan di assembly drawing atau shop drawing. Artinya yang cutting sheet itu termasuk yang paling detailnya. Jadi misalnya gini, ada pengerjaannya apa? Jadi kalau di pengerjaan di apa ya? Pesawat itu biasanya sambungan menggunakan apa? Bilas atau di rivet? Rivet ya. Kenapa kok nggak bilas? Kan nggak apa-apa kalau sambungannya kuat. Kira-kira kuat nggak kalau bilas? Juga ya, makanya kalau ada perhatikan bodi pesawat, apakah itu sayapnya atau bodinya itu cenderung di rivet ya, komponen tadi ya, itu lebih kuat. Dan rivetnya kan nggak cukup satu ya Mbak ya, ada hitungannya ya Mbak ya. Ada orang yang tadi penerbangan pasti tahu lah hitungan. Karena kalau sedikit ya pasti kekuatannya kurang ya itu. Cutting sheet ini biasanya terbagi menjadi 3 jenis golongan. Ada yang namanya plat, ada pipa, dan juga set item. Contohnya kayak beam, channel, hollow dan sebagainya. Ini dianggap sebagai
Jadi ada berapa tadi? Ada berapa? 5 ya. Yang pertama adalah apa yang 5? Yang pertama general drawing. Ini paling umum. Yang berikutnya adalah layout plan. Yang berikutnya lagi adalah apa tadi? Ingat, shop drawing, assembly drawing, sama yang di cutting sheet. Ya. Kalau yang di AP kira-kira kalau yang digambarkan ini apa kira-kira? Ini masuk yang mana? Sampai masuk yang mana kira-kira? Yang keempat kali ya? Yang assembly tadi ya. Nah, cenderungannya yang ini ya, yang assembly drawing. Memang kalau Anda bangun pabrik ya kan yang layout plan tadi. Ya. Oke, kira-kira itu. Oke. Itu. Nah, ini kita pengenalan awal ya. Nah, ini daftar belakangnya cuma satu sampel dari ini. Namanya apa nih? Drafter. Nah, berarti kan apa? Orang ini bisa ambil dari internet juga. Jadi bukan karya saya sendiri ya. Hanya sharing saja. Ya. Jadi intinya untuk sharing. Jadi Anda bisa lihat di sini. Saya ambil dari sini. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Ini pas apa mau? Tadi mungkin sholat Jumat dulu ya. Nah, habis sholat Jumat mungkin jam berapa? 1 atau jam 1 ya? Nah, jam 1 lagi jam ini ya. Ini makan siang apa? Setelah ini? Ya, setelah ini. Nah, setelah ini makan siang dulu lah. Jadi mending makan dulu baru sholat ya. Daripada sholat dulu baru makan. Ini kalau sholat dulu untuk pikiran makan ya. Ya kan mending makan dulu kan? Kenyang dulu. Oke, saya kira kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya artinya ini hanya apa? Sharing saja. Jadi jangan terlalu serius ya. Jadi sharing aja. Artinya ya nambah wawasan aja. Terutama yang belum tahu. Tapi kalau yang ini untung pas 10 ya Mbak ya. Nah, jadi memang ya malah beneran jadi belum tahu memang ya. Jadi malah aman ya. Kalau yang sudah tahu kan sharing aja. Oke, saya kira cukup ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Mas, apa acaranya Mas? Santai aja, nanti mungkin habis ini aja. Nanti sholat Jumatnya di sini, ya. Bisa nggak? Bisa. Di atas ya, di lantai di atas. Nanti di bagian makanan, kalau mau makan dulu silakan. Di Ah. sini boleh? Taruh aja Mas. Iya. Jadi makannya di sini aja ya. Biar nggak keluar. Di rumah aja. Ada yang mau toilet?